Itu gajinya itu berapa sih Mas Dani kalau boleh tahu? Yalah, gajinya gur piro mas? Gajinya piro? Soalnya kan nih kono sistemnya magang kan. Oh. Nah, magang kan training kan, training karo karyawan kan gitu dong, iya kan? Karena sama mau training ini paling gaji mentok 70%-an loh, 70% soko karyawan. Aku itu nih kono kira mau sekitar 14-an. Sekarang mata uangnya apa sih Mas? Yen ya. Hitungannya gimana kalau yen? Berapa? Saya ini piro? Iya. Saya ini kuwi yo tergantung lah, saya kan medun. Nah, zaman kuliah kuwi sampai 130-an. 130 ya. Saya. Kalau 130 yen gajinya? Kak, ini kursi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya. Pada kesempatan ini saya bersama dengan teman-teman di asrama karena sekarang libur sholal ya. Pada hari jadi kita cuma tiduran. Tadi beda dengan Mas Aris. Mas Aris habis jalan-jalan. Mas Aris. Ski dong, eksplorasi dong. Saya dong. Tenggol dong. Saya Mas Aris baru saja liburan. Dan ada Mas Dani. Halo mas. Mas Dani, aku mau ngobrol Mas Dani. Kita sama Mas Dani nih. Mas Dani adalah ex Jepang ya. Yaitu dulu pernah bekerja di Jepang dan sekarang berada di Korea teman-teman. Mantap. Gimana Mas Dani? Senang di Korea atau di Jepang Mas Dani? Senang di sama-sama senang mas. Sama-sama senang ya. Cuman kalau masalah duit kan gedean sini. Oh gitu, tetap ya. Terus gini, aku mau tanya sama Mas Dani nih. Alasannya ke Korea itu kenapa Mas? Ya karena kebutuhan mas. Kebutuhan ya. Dulu sempat di Jepang itu berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun. Tangguk nih. Dulu Mas Dani itu 3 tahun di Jepang teman-teman. Sekarang udah di Korea ya. Udah berapa lama di Korea Mas? Baru November, Desember, Januari. Berarti 3 bulanan mas. 3 bulan teman-teman, sama saya juga. Baru 3 bulan ini jalan. Mosok? Ini selisih berapa minggu lah gitu lah. Iya. Selisihnya enggak lama Mas Dani. Oke. Kalau di Jepang itu kayaknya sama ya kayak di Korea ya, aturannya kayak gitu ya. Cuman lebih ketat ke sana. Di sana. Terus aku mau tanya dikit nih sama Mas Dani. Kalau di Jepang itu gajinya itu berapa sih Mas Dani kalau boleh tahu? Yalah, gajinya gur piro mas? Gajinya piro? Soalnya kan nih kono sistemnya magang kan. Oh. Nah, magang kan training kan, training karo karyawan kan gitu dong, iya kan? Karena sama mau training ini paling gaji mentok 70%-an loh mas, 70% soko karyawan. Aku itu nih kono kira mau sekitar 14-an. Sekarang mata uangnya apa sih Mas? Yen. Yen ya. Hitungannya gimana kalau yen? Berapa? Saya ini piro? Iya. Saya ini kuwi yo tergantung lah, saya kan medun. Nah, zaman kuliah kuwi sampai 130-an. 130 yen. Saya. Kalau 130 yen gajinya? Kak, Oh, ini enggak kursi kan. Heeh. Karena sama saya ini semua contoh aku gaji 12 mang. 12 mang diping 130 kembang 14-an. Oh, 12 juta. Mantap ya. Tapi sana magang ya. Emang ada yang karyawan? Ya, jadi kalau kita ke Jepang itu sisinya magangnya. Soalnya kan itu dari negaranya kan. Oh, dari negaranya. Cuman kalau udah balik ke sana itu bukan kayak magang. Visanya itu ada TG sama SSB itu. Oh, benar. Beda. TG ada visa TG juga gitu ya. Udah masih dibenar. Cuman kalau TG itu bedanya apa? Pertama dari gaji, dari potongan itu beda semua. Oh, jadi kalau di sini kan ada visa S9, E7 gitu Nah, ya. hampir sama kayak Kalau di sana bisa TG, jadi bisa magang kayak gitu ya. Cuman kalau seumpama di Jepang itu kalau balik lagi gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Kenapa nggak balik? Korea ya. Mas Tri, pengalaman. X Mas ini X dari Taiwan. Gombong. Oh, ya, aku mau bincang dikit nih sama Mas. Jadi di sana itu sekitar 14 jutaan lah ya. Kurang lebihnya Cuman lah. kan ketolong lembur mas, lemburnya bulan. Aku paling gede di lembur kalau bocor mas. Tapi itu likur sih. Aku mau tanya nih, Mas Dani. Di Jepang itu kerjanya ngapain sih? Di PT Eagle Industri itu bagian Kekensa kayak pengecekan mesin. Cuman di bagian saya itu di pengasahan itu sih yang terbuat dari karbon kan, yang dimasukkan di ini
Skip dulu, skip. Radiator. Mas Tri. Halo, moga Mas kopinya Mas. Mas Tri kan monggo kopinya. Thank you. Enak banget kan? Tadi Biasa nih pelayan lah. ada pelayan teman-teman di sini. Sini aku sini. Ya salah ya. Ya, dilanjut. Lanjut lagi. Dadah. Wah, itu adalah ex Hongkong. Oke, enggak ya. Jadi Mas Dedi di sana itu bagian seal kayak gitu ya. Hasil. Ada hasil yang di karet, ada yang buat butter pompa itu, terus ada yang dari karbon banyak. Aku Di bagian di karbon. bagian karbon ya teman-teman. Mungkin ada yang di sana gitu ya. Banyak Mas. Di orang Indonesia di PT saya itu ada sekitar 80-an. Dulu 80. Hmm. Mantap ya. Kalau semuanya ya ribuan, cuman berapa itu Yang pabrik gitu. Banyak ya. Terus di sana juga ada orang asing lain juga. Dan ada orang Cina, Cina. Amerika, Brazil, terus apa lagi ya lupa. Jadi pala yang kesana itu orang-orang kayak orang-orang Eropa, orang Barat gitu. Ya ada. Kalau di sini kan kebanyakan Asia ya kayak Asia. Thailand, Vietnam. Rusia wayu aja. Rusia ada di sana? Enggak, nanti kan. Oh di sini aja di sini Rusia ini ada. Terus gini Mas, Dani aku mau tanya sedikit. Enakan kerja di Korea atau di Jepang sih? Aku bukan lagi meda-medakan ya, cuma pengen tahu aja dari Kalau Mas soal Dani. masalah enak atau enggaknya, itu kan tergantung kita untungnya kan. Contoh kalau semua kita untung di Jepangnya dapat PT enak, ya enak. Kalau di sini dapat yang gak enak, kita kan bisa bandingin enakan di sana. Cuman kan kalau di sini kan ya dapatnya ya kayak gini, cuman ya enakan di sini. Cuman ya kan masalah pekerjaan, masalah lingkungan, masalah musik kayak gitu. Tapi masalah finansial, masalah finansial masih termasuk di sini ya. Cuman kalau masalah gaji ya jauh di sini. Enakan di sini. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Enggak ya, itu udah Makanya ditakdirin dulu lah ya. saya tuh kayak nyesel. Maksudnya nyesel itu bukan kenapa nggak dari dulu di sini. Kalau semua dari dulu di sini kan bisa re-entry kan, jadi enak. Tapi nggak Saya apa-apa. nyesel kayak gitu. Cuman ya Ini Mas Dani, kalau di Jepang itu ada kayak batasan umur nggak sih usia gitu? ada. Kalau Ada ya? di angkatan saya dulu tahun berapa? 2015 itu maksimalnya 23. Maksimal umur 23. Kalau udah lebih itu nggak bisa masuk ya. Berarti kalau kerja di sana muda-muda ya Mas? Cuman ada juga yang maksudnya dari PT itu kayak Kengaku itu kayak apa ya? Bisa itu ya. Dia. Di Indonesia nya bukan, di Indonesia itu dia kerja di pabrik Jepang kan. Nah disuruh ke Jepang untuk Kengaku itu apa ya? Undangan Kayak pertukaran pelajar. enggak kayak kita itu mempelajari sistem pekerjaan dari mesin, dari pokoknya segalanya itu nanti diterapin ke Indonesia. Oh gitu. Paling biasanya setahun berapa bulan. Tapi ikutnya gajinya tetap. Malah. Terus kalau semua udah dapat setahun, biasanya kalau dari ke Indonesia naik jabatan. Teman saya di Mitsubishi di Jepangnya setahun doang, tapi balik ke Indo jadi leader. Oh jadi leader malah ya, naik jabatan ya. Pasti. Oh gini Mas Dani, aku mau tanya dikit. Kalau di Korea itu kan kebanyakan kayak pali-pali cepat-cepat ya. Kalau di Jepang itu sama nggak sih? Apa lebih ke dominan target waktu atau gimana sih? Kalau di sini kan dominannya kayak cepat-cepat gitu ya. Sama aja. Itu yang paling penting target sama kualitas. Oh gitu. Kalau di sini kan paling disuruh cepet-cepet, cuman kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu kayak QC kayak gitu tuh. Oh iya. Beda lah kalau di Jadi sana kalau itu di sini kan yang penting cepat gitu aja lah ya kerjanya itu. Kalau mau kerjain ngambil apa itu cepat. kalau di sana itu perbandingan barang, maksudnya barang DC kayak barang jelek sama barang bagus itu 1000 banding 1. Jadi kemungkinannya sangat kecil ya kalau barang jelek. soalnya di sana itu sangat ini ya, kualitas diperhatikan ya. Juga kalau saya tahu ya di Jepang itu kan banyak yang robot-robot gitu ya. Saya ada mas itu satu, itu kayak uji coba kan, Uji coba apa? uji coba robot itu Mitsubishi kalau nggak salah, harganya 2M. Mantap. Dia tugasnya cuma nganterin barang. Kayak gitu. Saya dulu pernah kayak ini, kayak ngerjain lah, pas saya minum kaki saya kebawain kan mau ke anjregal gitu. Terus dia ngomong, dia berhenti kan ada sensornya. Oh, ngomong gitu? Dari atas sampai bawah. Kayak saya mau lewat. Oh gitu. Jadi ada robot kayak manusia gitu ya. Dia itu diciptakan
melakukan sederhana lah ya, kayak semisal ngambil pino atau gimana gitu ada harganya berapa? 2 mantap ya, cuma bisa bikin kayak gitu. Emang saya selalu sama Jepang nih, dia itu berani Pinter-pinter. iya berani keluarin modal hanya untuk bikin robot gitu ya. Cuman kan itu juga kayak impactnya gede, Soalnya itu bisa jangka panjang ya. panjang banget. Kalau manusia kan biasanya Ada masih yang kerja sama saya tuh, cuman beda lain kan. Dia di bagian seal, tapi seal yang bukan karbon. Dia kerja dari umur 23. Pas saya di sana umur 70 dia. Berarti udah 50 tahunan. tapi bisa ya Jadi dia sekarang megang swasta ya, enggak, bohong Jepang. resmi itu. Oh, orang Jepang. Jadi aku juga dengar-dengar dari teman saya yang di Jepang itu ada juga yang tua juga gitu mas. Di mana juga ada yang tua itu sampai 70 tahun. Ada. Cuman itu berangkatnya cuman seenaknya. Maksudnya seminggu itu bukan 5 hari. Ada 2 hari, ada 3 hari. Cuman ya gak tahu. Kayak baik gitu. Bukan kayak Freelance. bukan freelance. Mungkin paling senior ya. Oh gitu jadi udah ini ya orang dalam ya. Keren. Terus kalau masalah ramah kayak gitu di sana mah jauh banget dari mana. Dari sini jauh lebih ramah Soalnya itu ramah banget. banget. Jadi kayak nggak ada keterbatasan gitu sama. Sama masalah sosialisasi, masalah uang, masalah segalanya itu di sini kalau semua orang Indonesia baik banget. Baik ya. Di sini ya mungkin ada ya, cuma kan kebanyakan gitu sih. Kebanyakan. Cuman hasilnya kalau di sini kan kalau di pekerjaan sama di luar pekerjaan kan beda sifatnya kan. Contoh kalau sama di pekerjaan itu kayak Oh, kayak profesional ya. Profesional. Kayak ngomong ke anak tiri ya. Iya kayak Tapi gitu kalau ya. sama pas di luar kerja ya biasa Biasa gitu. Kayak temen kayak gitu. Cuman kan ya profesional kayak gitu. Cuman kalau orang Jepang beda. Jepang itu tetap aja ya. Jadi kayak orang Indonesia juga sih sebenarnya. Ya. Dia itu punya Cuman perasaan. kalau kita udah ngecewain, ada satu temen saya yang ya ada Gimana itu bohong. istilahnya? Dia bohongnya itu pas dia kan izin gak masuk kerja kan. Oh iya. Saya sakit. Nah pas disamperin kakak Rico kayak manajer gitu kan ke Apato. Nah dia VC terus gak pakai baju lagi. Wah, Nah alasannya sakit. alasannya sakit. Tapi di asrama lagi Nah kayak gitu. bisa gitu ya. Nah habis itu dia buka terus nutup lagi kan. Balik ke PT. Nah besoknya meeting tuh ramai banget. Kemarin habis-habisannya. Soalnya Nyampe 3 tahun nggak dikasih lembur. Sumpah. Kalau ngomong apa-apa nggak di. jadi kalau orangnya itu kalau udah mau ngecewain gitu ya, Pokoknya jangan sampai ngecewain. Di mana-mana emang kayak gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu kayak bener-bener dijunjung gitu banget ya, kejujuran ya. Jadi nggak soalnya boleh kalau ngecewain. selama kita udah ngelakuin jelek, apalagi fatal banget ya. Itu sampai kapanpun nggak bakal bisa terobati. Jadi dendamnya itu sampai darah daging ya mas ya. Karena yang lain kayak dapat gaji 20, pokoknya 20 lebih. Nah dia cuma 13, 14. Kan kasihan. Cuman ya Gara-gara dia kayak sendiri Jadi bodoh. kalau kita harus bilang apa adanya ya mas ya. Nggak boleh ngecewain. Kalau saya tuh dulu pas pokoknya dulu kan masih ada asam lambung kan. Asam lambungnya. Nah, kalau pas kerja pasti kan buat kan, muntah. Nah habis itu saya langsung disuruh balik, disuruh pulang terus dianterin ke rumah sakit nggak bayar. Lebih baik ya. Cuman kalau sama teman saya yang tadi ngomong dia izin padahal sakit bener nggak di ini Nggak nggak diizinin. dibales. Soalnya udah pernah bohongin sih ya ngecewainnya. Maka dari itu kalau sama kita ingin dipandang baik ya pertama dulu kita harus baik dulu. Terus gini mas, kalau di sini kan ada potongan-potongan kayak gitu ya. Kalau di sana ada potongan juga kayak gitu. Cuman kalau potongan itu hampir sama sih, maksudnya dari nominal ya. Kalau nominalnya kayak gitu. Kalau dari maksudnya itu kan di sana kan tetap ya beli makanan gitu ya. Kalau di sini Lebih murah harganya sana, murah sana berapa? Di sini lebih murah. Oh jadi ngikut ya gajinya segini tetap itu ya. Kalau di Korea gajinya gede tetap itunya gede ya. Nah, Makanya. kalau di sana itu sebulan itu habis
empat emang pokoknya sekitar 5 juta 6 juta itu udah paling boros. Kalau di sini ayo Allah saya 700 berapa juta itu? 700 sekitar. Kalau kru 10 ya 7 juta ya. Sini aku mau tanya nih, kalau di Jepang ya kan banyak ya yang cewek-cewek cantik gitu ya. Emang bener Mas gitu Mas? Emang bener. Bisa Saya itu dulu karena ngikutin senior ya. ngikutin gimana? Buruk seniornya buruk. Oh gitu. Jadi emang aku kan Nggak, iya. lihat-lihat dari sosial media gitu ya. Jepang itu apa vulgar namanya? gitu ya. Setiap di Eki di stasiun itu stasiun kan nanjak nanjak. Nah setiap mau naik pasti senior saya itu berdiri di tali sepatu kan. Dari sepatu gitu. Terus saya bingung itu kenapa. Pokoknya kalau setiap ada cewek apalagi kan dia berdiri sepatu. Benerin sepatu gitu. Nah saya penasaran kan pas udah di kereta saya nanya kenapa gitu. Cuman pengen ngelihat celana dalam doang. Ya Allah, Mas saya. Pinter triknya ya. Kebanyakan orang sana mah nggak ini. Enggak itu terlalu ini ya. Maksudnya nggak pakai kayak daleman orang Indonesia. Oh gitu. Jadi kayak ya bilang bebas itulah ya, negaranya bebas. Terus kalau sekolah SMP itu masih rada panjang roknya. Kalau SMA itu wah Udah ini paling banget ya. segini doang. Sumpah nggak bohong. Itu karena emang Tradisi. tradisi atau mungkin gerak gitu Mas. Tradisi ya. Kalau di sana kan tetap ya sama kayak di Korea ya, 4 musim ya. Ada musim dingin. Kalau di sana musim dingin itu gimana Mas? Kan ada bunga sakura gitu ya. Bagus kan? Jadi di sana ada sakura teman-teman. Nah, tapi yang bikin beda itu kan daerah saya itu daerahnya di tengah di Okayama kan. Oh. Nah kalau masalah dingin sama sini mah lebih dingin sini. Oh, soalnya itu tergantung dari ininya juga ya. Kalau di saya itu paling tinggi itu minus berapa? 8-9an. Kalau di sini kan baru nanti besok minus 14 Minus 14 maksimal. Kayak itu lebih dingin sini kan. Jadi itu ya teman-teman ya, udah tahu kebiasaan nih Mas Dani di Jepang ya. Kita bahas gaji, terus kita bahas juga kebudayaan ya. Terus satu pertanyaan nih sama Mas Dani. Di sini kan ada asrama gitu ya, bayar. Di sana juga ada asrama. Cuma lebih murah. Lebih murah. Kalau itu sama deh. Sama ya. Sama itu saya 1,5-an di hampir 2 jutaan. Sama kan? Sama. Di sana berarti Mas Dani itu 3 tahun nggak ada cuti ya? Enggak. Nggak ada cuti. Kalau diperpanjang itu gimana? Nggak bisa. Emang tapi itu udah ada aturan dari pas saya balik 2019 bulan 4 bulan 2 itu ada kebijakan dari pemerintah Jepang kalau seumpama ada orang asing memperpanjang di PT itu bisa, cuman PT-nya harus nyamperin ke pihak pemerintah itu kemana saya lupa. Tapi kalau seumpama maksudnya dari PT mendukung orang asing ingin berpanjang itu ada niatan pasti PT. Cuman kalau seumpama PT gede itu susah. Jadi dia males ya. Saya ribet. Emang sih gimana ya? Emang gitu. Jadi ribet, jadi lebih baik cari yang baru lagi gitu ya. Kalau seumpama balik ke Indo, itu bisa dapat kayak visa TG sama SSB yang spesialis skill kan. Nah itu nanti kita kalau seumpama pengen kesana lagi itu sesuai dengan background kita dulu. Contoh kalau saya dulu kan di Kikekensa kan. Nah kalau saya mau kerja di sana harus Kikekensa. Saya udah ada TG-nya kan, ada Visa TG kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman yang udah paham ya lebih dari saya ya. Saya juga ada pertanyaan nih Mas. Ini kan banyak yang lagi sekolah ya kan, sekolah itu ya. Jepang. Kalau dilihat dari pendidikan nih, saya mau tanya pendidikan. Itu pendidikannya di Korea sama di Jepang itu mudah di mana? Apa gimana nih buat Mas Dani yang Kalau pernah di menurut saya Mas, Jepang lebih susah ya? Karena di sana itu pendidikannya 3 bahasa atau gimana? Saya kurang paham. Sama satu bahasa gitu ya. Kalau tapi nih, kalau di Jepang kan dalam 1 tahun kan kita bisa ujian apa gimana sih itu? Sampai 2-3 kali itu ya. Oh, kan. Oh, kalau di Korea kan nggak mesti ya Mas ya. Kadang setahun sekali gitu. Pantesan aja yang banyak pengen ke Korea ya.
tahu sendiri kerjanya itu ya. Tapi juga banyak juga yang lari ke Jepang dulu soalnya kan umurnya kalau tapi Mas ini bagus nih. Jadi pertama ke Jepang dulu ya kan, karena Jepang itu dibatasin umurnya ya kan. Terus lari ke Korea, jadi kita bisa dapat dua-duanya. Untungnya dikit di situ Mas. Cuman Kita kalau harus bersyukur. seumpama kita udah X nih Mas, ngambil visa TG itu maksimal umur berapa ya? Saya lupa, pokoknya di bawah 30 kalau nggak salah, atau 35-an. Kalau udah X. Udah Jadi, X. cuman kalau menurut saya mah kan beda sedikit nih yang kita visa Tensuse sama visa TG beda dikit duitnya. Cuman beda juga pemotongannya, Pemotongan gimana? masalah asuransi, pokoknya segalanya beda. Jadi Tetap ada kita lebih pemotongan. nerima duit itu rada gede. Terus gini mau tanya saya sedikit Mas. Kalau di Korea kan ada kerjanya itu kayak fishing dan manufaktur ya. Kalau di Jepang itu kayak gitu apa gimana? Sama. Ada Fishing. yang ada fishing juga, pokoknya hampir sama semua. Hampir sama ya. Jadi soal masalah pekerjaan itu hampir sama teman-teman. Sama di Jepang, sama yang membedakan itu mungkin ya tahu sendiri gaji dan juga kebudayaannya gitu ya. Di sana juga kalau misal minum-minum kayak gitu banyak memang Sama Mas. sama. Soalnya kan legal gitu, sama kayak gitu. Mas Dani Cuman kalau orang sana udah minum Mas, bahaya. rese. Bukan masalah rese. Gimana? Apalagi sama cewek Mas. Wah. Maksudnya yang cewek yang ini ya, yang apa namanya, yang mabuk. Itu bawanya suruh ke hotel mulu Mas. Itu ada aja ya. Tapi saya dengar-dengar nih ya, kalau di Jepang itu kan tingkat pernikahan itu kan sedikit ya. Itu emang benar. Jadi Soalnya saya nggak suka ini ya. pertama Mas, dari segi kayak kebiasaan kebudayaan, kalau di sana kan seks bebas. Oh gitu. Terus kalau semua kita nikah nih, asuransi banyak. Terus biayanya, kalau saya pernah nanya ke teman saya orang gitu, itu kalau nikah modal minimal 150 sekitar 170 jutaan. Itu nikah doang. Cuma nikah. Nah nanti kalau semua kita udah nikah nih, asuransi pokoknya dari segala semua biaya itu lebih banyak larinya. Kalau semua kita sendiri, kalau sendiri kan bebas dong, ya kan? Kita dapat, kalau orang Jepang asli itu saya pernah nanya dapat hampir 30%. Jadi kalau mau nikah itu benar-benar harus disiapin duitnya ya Mas ya. Kalau pemikiran orang Jepangnya kayak gini, kalau kita pengen kayak gitu mending beli. Soalnya kan duitnya banyak banget. Maksudnya kalau buat kayak gitu masih lebih lah, masih ada lebihnya. Kalau seumpama maksudnya pengen kayak pemikiran orang Indonesia kan beda. Kalau di sana mah kalau cuman kayak gitu doang bisa, jadi nggak usah nikah juga. Iya makanan di sana saya juga bebas ya Mas ya. Asal kita saling sepakat ya laki sama perempuan gitu ya udah. Jadi kalau pernikahan itu emang perlu biaya yang besar ya di sana ya Mas ya. Jadi kalau nikah itu orang-orang kaya pastinya ya. Nggak harus Mas. Nggak harus. Contoh kalau sama kita sama kayak ada pacaran sama orang Jepang nih, sama-sama suka, terus orang tuanya dukung juga, pasti disupport. Oh gitu. Cuman kalau semua kayak udah males, maksudnya nggak mau nyari cewek atau nggak nyari cowok, terus kalau sama pengen kayak gitu ya beli. Dia nggak bakal ada pikiran kayak gitu. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan Mas ini? Enggak, Udah cukup. cukup. Itu adalah wawancara eksklusif nih. Mas Tri ya Mas Aris. eksklusif. Konten sensitif. Dan sensitif. Kayak mungkin itu aja ya pertanyaan yang saya ajukan ke Mas Dani yang udah dari ex Jepang, kita udah bertemu di Korea teman-teman. Mungkin itu aja. Bila ada yang mau bertanya mungkin bisa tulis di komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Terus ikuti keseruan kami. Salam TK Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.